Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 dengan saya sendiri Violana Dwi Muana bersama teman saya Elsa Oktaviani. Kemudian ada Nova Lutfi Wibowo dan ada Rizky Ilham Alamsyah. Di sini kita akan mempresentasikan tentang anggaran parsial dan anggaran komprehensif. Anggaran komprehensif. Komprehensif artinya menyeluruh atau secara keseluruhan. Dalam menyusun anggaran, perusahaan dapat melakukan dengan dua cara, yakni secara sebagian demi sebagian dan secara keseluruhan. Karena itu dikenal comprehensive budget. Comprehensive budget atau anggaran komprehensif yakni penyusunan rencana perusahaan atau bisnis budget. Dengan menyusun anggaran komprehensif juga membantu fungsi pengawasan yang lebih dinamis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan manajemen. Secara lebih tegas, istilah komprehensif dalam penganggaran dapat diartikan sebagai 1. Pemakaian secara lebih luas konsep-konsep penganggaran dalam setiap kegiatan perusahaan. 2. Pemakaian total system approach dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Ada beberapa pedoman umum yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran komprehensif, yaitu 1. Mengadakan spesifikasi terhadap tujuan yang luas daripada perusahaan, mempersiapkan rencana-rencana pendahuluan secara keseluruhan. 2. Menyusun rencana jangka panjang dan jangka pendek. Komponen-komponen komprehensif. 1. Substantif plan rencana yang mencerminkan tujuan apa yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Strategi yang dipakai serta asumsikan. 2. Financial plan merupakan penjabaran segala hal yang direncanakan tersebut menjadi suatu anggaran yang memiliki perspektif finansial. Anggaran tahunan atau tactical plan. Anggaran operasional ini dibagi menjadi dua bagian, yakni 1. Anggaran proyeksi rugi atau laba. Dalam anggaran ini dihitung atau ditaksir besarnya laba, baik menurut bagian, menurut jenis produk maupun laba yang merupakan keseluruhan. 2. Anggaran pembantu laporan rugi atau laba atau income statement supporting budget. Anggaran penjualan ini meliputi data 1. Jenis produk yang dijual, 2. Volume produk yang dijual, 3. Harga produk persatuan, 4. Wilayah pemasaran. Anggaran penjualan akan menjadi dasar untuk penyusunan anggaran-anggaran lainnya. Perusahaan tidak boleh begitu saja menyusun rencana produksinya. Dalam pelaksanaannya, penyusunan anggaran penjualan ini agak sulit dilakukan karena harus mempertimbangkan beberapa faktor pembatas seperti kemampuan menjual yang dimiliki perusahaan. Tentu saja perlu diperhatikan pula kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan di masa yang akan datang seperti perubahan selera konsumen dan perubahan tingkat harga. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Nova Lutfi Wibowo. Anggaran produksi. Anggaran ini disusun dengan memperhatikan segala kegiatan produksi yang diperlukan untuk menunjang anggaran penjualan yang telah disusun. Anggaran produksi ini terdiri dari beberapa sub-anggaran atau sub-budget. Sebagai contoh, perhitungannya di bawah ini. Rencana penjualan 1000 unit, persediaan akhirnya 100 unit. Dijumlahkan barang yang harus tersedia berarti 1100 unit. Dikurangi dengan persediaan awal 200 unit, hasilnya jumlah yang harus diproduksi adalah 900 unit. Sub-anggaran produksi terdiri dari beberapa. 1. Anggaran jumlah yang harus diproduksi. 2. Anggaran bahan mentah yang terdiri dari anggaran kebutuhan bahan mentah dalam unit, anggaran pembelian bahan mentah dalam unit dan harga, anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan dalam produksi dalam harga. Yang ketiga ada anggaran tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja merupakan prestasi yang diberikan perusahaan atas jasa-jasa tenaga kerja, khususnya tenaga kerja langsung. Yang keempat, ada anggaran biaya overhead pabrik, yakni anggaran semua jenis biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk. Selanjutnya ada biaya distribusi. Anggaran ini mencakup semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam hubungannya dengan kegiatan memasarkan produk, termasuk ke dalamnya antara lain 1. Biaya untuk para salesman, supervisor, dan tenaga-tenaga penjualan lainnya.
Yang kedua, ongkos pengangkutan, biaya-biaya perjalanan seperti biaya transport, biaya penginapan, biaya makan, biaya-biaya advertasi dan promosi, depresiasi peralatan distribusi, biaya-biaya administrasi penjualan, biaya-biaya asuransi, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aksa Oktaviani akan melanjutkan presentasi dari Naufal. Anggaran biaya umum dan administrasi. Anggaran biaya umum adalah anggaran yang berisi semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk direksi dan stafnya, bagian keuangan, dan bagian administrasi. Anggaran administrasi yaitu anggaran yang berisi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang usaha perusahaan di luar kegiatan pabrik. Bersama-sama dengan anggaran distribusi, maka anggaran biaya umum dan administrasi ini akan membentuk anggaran biaya operasional atau operating expense budget. Selanjutnya ada anggaran tipe apropriasi, yaitu ada anggaran pemeliharaan dan anggaran penelitian. Anggaran ini merupakan anggaran biaya yang tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari anggaran-anggaran sebelumnya. Selanjutnya anggaran keuangan. Anggaran keuangan ada 3. Yang pertama ada anggaran proyeksi neraca. Nah, anggaran proyeksi neraca ini mencerminkan perkiraan semua aktiva dan pasiva yang akan dimiliki oleh perusahaan pada akhir suatu periode produksi. Nah, aktivanya itu ada aktiva tetap dan aktiva lancar, sedangkan pasivanya ada utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal sendiri. Yang kedua ada anggaran pembantu proyeksi neraca. Anggaran ini memerinci masing-masing pos yang ada dalam neraca, terutama pos-pos yang berhubungan dengan masalah likuiditas perusahaan. Pos-pos tersebut antara lain anggaran kas, yang terdiri dari aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Aliran kas masuk dapat berasal dari penjualan aktiva dan pinjaman-pinjaman, sedangkan aliran kas keluar dapat berasal dari pembelian bahan mentah untuk pembelian produksi dan pembayaran upah tenaga kerja atau buruh. Nah, yang ketiga ada penambahan modal. Anggaran penambahan modal pada dasarnya disusun untuk jangka panjang. Anggaran penyusutan aktiva dalam anggaran komprehensif, anggaran dikenal pula dengan 1. Anggaran variabel untuk berbagai biaya atau pengeluaran atau variable expense budget. Yang kedua ada data statistik pembantu atau supplementary statistik. Yang ketiga ada laporan anggaran kepada manajemen tentang pelaksanaan anggaran atau internal report. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan presentasi kelompok saya tentang materinya tentang anggaran parsial dan anggaran komprehensif. Saya ingin menjelaskan tentang anggaran parsial. Anggaran parsial merupakan anggaran yang disusun dengan ruang lingkup yang terbatas atau dalam ruang lingkup yang sempit. Misalnya perusahaan hanya menyusun anggaran produksi saja, penjualan atau keuangan saja. Dalam anggaran parsial masing-masing bagian menyusun secara sendiri sehingga rencana tersebut disusun tidak terpadu dibandingkan dengan anggaran komprehensif. Anggaran parsial lebih mudah disusun karena belum begitu kompleks. Beberapa tentang anggaran parsial, perusahaan tidak mempunyai kemampuan untuk membuat anggaran secara keseluruhan karena tidak adanya skill, sehingga anggaran dibuat sebagian yang diperlukan saja. Tidak tersedia data yang lengkap tentang keseluruhan bagian dalam perusahaan. Kekurangan biaya untuk membuat anggaran yang lengkap sehingga disusun anggaran yang perlu saja. Proses tentang penyusunan anggaran perusahaan. Penyusunan anggaran atau budgeting adalah merupakan sebuah rencana yang dibuat juga disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam perusahaan untuk periode dan jangka waktu tertentu di masa mendatang.
Maka dari itu anggaran belanja seringkali disebut juga dengan rencana keuangan, sehingga kedepannya dapat diukur untuk parameter pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan dilakukan. Identifikasi dan evaluasi variabel eksternal atau trend watching. Ada dua hal jenis lingkungan yang berpengaruh besar pada perusahaan, yaitu lingkungan metro, lingkungan makro. Lingkungan makro terdiri dari 4 kekuatan pokok, antara lain politik dan hukum, ekonomi, teknologi, dan sosial. Lingkungan industri. Selain analisis lingkungan makro, perusahaan perlu melakukan analisis tren perubahan yang terjadi dalam industri. Tahap penting dalam analisis adalah evaluasi dari kekuatan dan kelemahan perusahaan saat ini atau analisis SWOT. Analisis SWOT dalam 2 tahap, yaitu analisis ekstrim bertujuan untuk mempertimbangkan peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan, dan analisis internal bertujuan untuk mempertimbangkan kekuatan dari kelemahan dari kelemahan internal perusahaan. Pengembangan tujuan umum. Suatu perusahaan harus merumuskan tujuan umum yang ingin dicapai oleh perusahaan sebelum memutuskan strategi. Tujuan umum ini berisi tentang misi, berfungsi sebagai pemfokus dan pemberi makna terhadap kehidupan kerja seluruh anggota organisasi. Visi harus menjelaskan kondisi masa depan dari organisasi yang hendak diwujudkan. Keyakinan dasar merupakan keyakinan tentang kebenaran misi, visi, dan langkah yang ditempuh untuk mewujudkan visi. Nilai dasar merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh seluruh anggota organisasi. Berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. Visi menjadi dasar perumusan tujuan perusahaan karena pengembangan sasaran khusus. Bagi perusahaan, tujuan dari tahap sasaran dalam proses anggaran ini adalah untuk mengarahkan pernyataan tujuan umum ke fokus yang lebih tajam dan untuk mentransformasikan informasi umum kepada informasi perencanaan yang lebih spesifik. Pengembangan dan evaluasi strategi perusahaan. Strategi perusahaan adalah sasaran dasar, cara dan taktik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan. Tujuan dari pengembangan dan penyebaran strategi adalah menemukan alternatif terbaik untuk mencapai tujuan umum yang direncanakan dan sasaran spesifik. Instruksi perencanaan manajemen eksekutif. Instruksi atau perencanaan eksekutif yang dikeluarkan manajemen tingkat atas mengkomunikasikan materi perencanaan yang diperlukan semua tingkatan manajemen untuk berpartisipasi dalam pengembangan perencanaan laba strategis dan untuk mengembangkan suatu perusahaan. Terima kasih atas presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.